Kita bicara berkaitan dengan teknologi, ini kan salah satu concernnya adalah berkaitan dengan AI. Ini udah sesuatu yang sudah mulai istilahnya kan salah satu yang ditakuti oleh atau di-warning oleh Bill Gates begitu dengan keberadaan AI ini sendiri. Nah, Bill Gates ini hadir dengan background dia mengingatkan bahwa keberadaan AI terhadap dunia manusia, dan di sisi lain juga kalau kita bicara dari ketersediaan lapangan kerja ini kan juga berkebalikan. AI ini disebut-sebut akan mengancam menggantikan manusia di beberapa peran. Mungkin tanggapannya dari Kang Hendra seperti apa? Balik lagi mengingat karena kita pada saat ini concernnya PHK lagi di mana-mana nih, angka PHK sedang tinggi sekali. Nah ini menarik lagi nih, jadi memang menjadi concernnya Bill Gates itu adalah bagaimana menciptakan manusia sehat dan produktif kan, dan dia punya teknologi AI yang justru lebih efisiensi tenaga kerja kan. Jadi justru kita ngasih tawaran dong bagaimana caranya supaya Bill Gates itu ngasih edukasi penciptaan SDM di bidang teknologi yang lebih mumpuni, misalnya penciptaan talenta-talenta digital di Indonesia yang agar nanti siap kerja untuk mungkin di kawasan ASEAN atau di global gitu. Jadi justru ya penciptaan lapangan kerja juga dengan pendekatan yang lain, nggak harus bikin pabrik gitu saya pikir. Oke, kalau kehadiran para Taipan ini sebenarnya apa sih Kang Hendra perannya begitu? Karena ini juga cukup mencuri perhatian masyarakat gitu, di mana seluruh Taipan ini didudukkan di meja bersama begitu dengan seorang Bill Gates bersama dengan Presiden. Apa kira-kira agenda besarnya? Ini menarik, jadi ini seperti kebiasaan Pak Prabowo ya setelah hampir setahun kurang ini, ketika ada tokoh-tokoh yang dunia datang selalu diundang juga nih konglo lokalnya untuk semacam inilah bonding ya untuk komunikasi kan. Misalnya waktu dulu ada Ray Dalio ya, yang ya settingan dengan Bill Gates juga sama juga dikumpulin juga para konglo-konglo kita ya agar mungkin ada komunikasi atau mungkin penjajakan bisnis atau investasi yang selama ini mungkin belum ada channel yang bisa menghubungkan gitu. Dan saya pikir itu hal yang positif sih. Hal yang positif begitu, supaya komunikasi bisa berjalan bukan cuma dari pemerintah dan juga dari internasional, tapi juga menghubungkan pengusaha dengan pemerintah juga, dengan internasional juga. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita akan lihat dulu ya sejumlah komentar netizen yang sudah masuk di akun @CNBC Indonesia, di mana postingannya ini berkaitan dengan kehadiran Bill Gates di istana dan juga pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jajarannya. Yaitu kita lihat dari komentar yang pertama, yaitu dari @bejo_cuan. Mau jualan si Gates, pengusaha datang cari cuan, kenapa diknya ke Indo bukan ke negara lain? Indomarket potensial tentunya. Nah ini Mbak Tini tadi kan udah aku bilang bahwa banyak netizen yang akhirnya curiga bahwa sebenarnya kehadiran Bill Gates ini adalah untuk jualan. Sebenarnya mungkin karena agak keinget sedikit dengan kehadiran Elon Musk begitu ya, yang hadir di Indonesia. Karena sektor yang dikejar juga sama kesehatan kan, yaitu lewat keberadaan internet, kemudian dia datang ke puskesmas, tapi ujung-ujungnya adalah jualan Starlink, begitu. Apakah mungkin yang dilakukan oleh Bill Gates pada saat ini juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Elon Musk, dan sebenarnya tuduhan netizen ini apakah bisa dikatakan beralasan? Sebenarnya skeptisismnya rakyat Indonesia itu beralasan banget ya menurut aku, kayak trauma gitu ya di ghosting sama bos raksasa teknologi. Cuma menurut aku sebenarnya agendanya Bill Gates itu jelas dan cukup menarik seperti yang tadi Kang Hendra bilang, kayak bisa kelihatan jalur win-win solutionnya gitu. Karena kayak di sektor kesehatan kan kita juga, Bill Gates mau uji coba vaksin TBC kan di sini. Itu kan salah satu penyakit mematikan yang udah bikin 100.000 anak di Indonesia meninggal setiap tahun gitu. Jadi kayak contoh konkretnya itu berbeda dengan kayak Elon Musk yang dulu itu kunjungannya cuma istilahnya nggak ada tujuan konkret yang jelasnya gitu. Kan bahasanya Elon Musk itu kita mau memberikan internet sampai ke pelosok-pelosok, tapi agenda konkretnya itu nggak sejelas Bill Gates sih menurut aku. Oke. Mungkin kita lihat ya ke komentar netizen selanjutnya, yaitu dari @bermawa9. Jualan lagi ya? Jualan terus ya? Intinya mau jualan, sales berkedok apresiasi. Jadi Bill Gates ini dituduh sama netizen mau jadi sales obat begitu ya. Kita lihat ke komentar yang terakhir mungkin. Ya, jualan lagi ya? Dari sahabatinvestor.id, mau jualan vaksin apalagi Om. Nah itu tadi. Mungkin tadi karena sudah dijawab oleh Mbak Tini, dari redaksi sendiri sebenarnya ya itu balik lagi bagaimana sih cara memastikan dari pemerintah itu bahwa apa yang diinvestasikan oleh Bill Gates ini bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena saat ini masyarakat Indonesia urusannya adalah perut.
gitu kan. Karena kalau udah PHK berarti kan orang kan udah nggak punya penghasilan begitu. Jadinya mereka berteriak, kenapa nih ada pertemuan ini, apa nih dampaknya ke saya, apakah membuat saya bisa kerja. Dari redaksi seperti apa, Kang Hendra? Singkat saja. Sebelum saya jawab, saya mau soal jualan nih. Jadi sebenarnya itu logis sih, karena waktu kita vaksin COVID tahun 2019 kan kita diuji dulu sama China kan. Betul. Setelah itu dipasarkan kan. Artinya ya ketika Bill Gates menguji di Indonesia, ya artinya nanti ujung-ujungnya juga biar cocok sama pasarnya gitu. Nah, terkait dengan tadi sebenarnya apa sih yang menjadi goalnya nanti, ya saya pikir tadi memang Bill Gates tidak akan mungkin menciptakan bangun pabrik besar dan menciptakan lapangan kerja besar. Cuma tadi harus ada upaya kita narik Bill Gates untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia kita di bidang teknologi agar bisa berdaya saing, dan ciptalah para talenta teknologi yang bisa mungkin nanti diserap tenaga kerjanya di sektor kawasan maupun di dunia sih. Saya pikir kayak gitu sih.